Halo sahabat Jejak Sang Firman, selamat datang di ruang teduh kita hari ini. Pernah dengar istilah quiet quitting? Ini bukan berarti mengundurkan diri dari pekerjaan loh, tapi lebih pada menolak untuk menjadikan pekerjaan sebagai pusat hidup. Hanya bekerja sesuai deskripsi jabatan, tepat waktu, tanpa mau lembur tanpa bayaran, dan menolak tekanan untuk selalu go the extra mile. Bagi banyak orang, ini adalah bentuk perlawanan terhadap budaya kerja yang toksik dan eksploitatif yang menyebabkan burnout. Tapi bagi kita yang percaya, timbul pertanyaan yang dalam. Bagaimana menyikapinya? Apakah quiet quitting bertentangan dengan prinsip Alkitab untuk bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan? Atau justru ini adalah bentuk kebijaksanaan untuk menjaga batasan yang sehat? Hari ini kita akan menelusuri jejak firman untuk menjawab tension ini dan menemukan paradigma kerja yang seimbang dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita menilai quiet quitting, kita harus mengakui akar masalahnya. Banyak sistem kerja modern yang memang tidak manusiawi. Tekanan untuk selalu terkoneksi, upah yang tidak adil, dan ekspektasi yang blur antara hidup dan kerja. Tahukah kamu, Allah sangat peduli dengan keadilan di tempat kerja. Nabi Amos dengan berani mengecam para pemimpin yang menindas pekerja mereka. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri, dan berkata, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh membuka tempat penjualan terukiku? Kita akan mengecilkan Eva, membesarkan Shikal, dan memutar-mutar neraca itu untuk menipu. Allah membela hak pekerja. Dia murka terhadap eksploitasi. Jadi, keinginan untuk melindungi diri dari sistem yang toksik adalah hal yang wajar dan bahkan selaras dengan hati Allah untuk keadilan. Nah, ini intinya. Ayat yang sering jadi acuan kita adalah Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Prinsip ini mengubah segalanya. Motivasi kita bekerja bergeser. Bukan lagi untuk pujian bos yang mungkin never enough, bukan lagi untuk membuktikan diri hingga kelelahan, tetapi untuk Tuhan yang melihat hati dan kesetiaan kita. Ini membebaskan kita. Kita bisa melakukan yang terbaik dalam tugas kita, seorang barista, programmer, dokter, atau ibu rumah tangga, bukan karena takut pada bos, tetapi karena ingin memuliakan Tuhan lewat keahlian dan integritas kita. Quiet quitting dalam arti menolak memberi yang terbaik karena malas, jelas bertentangan dengan prinsip ini. Tapi, menolak dieksploitasi adalah hal yang berbeda. Lalu, di mana keseimbangannya? Bagaimana kita bisa bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, tapi juga tidak kehilangan diri kita? Jawabannya ada pada batasan yang kudus, sacred boundary. Allah sendiri dalam 10 perintah memberikan perintah untuk beristirahat pada hari Sabat. Ini adalah pengakuan bahwa kita bukan mesin. Batasan bukanlah dosa, itu adalah anugerah Tuhan untuk melindungi kita. Jadi dalam konteks kerja, bekerja dengan segenap hati selama jam kerja adalah wujud ketaatan pada Kolose 3:23. Beristirahat dan menikmati hidup di luar jam kerja adalah wujud ketaatan pada prinsip Sabat. Quiet quitting yang sehat bukanlah tentang bekerja asal-asalan, tetapi tentang menolak untuk membiarkan pekerjaan menguasai seluruh identitas dan hidup kita. Ini tentang berkata, aku akan memberikan yang terbaik di waktu kerjaku, dan aku juga akan memberikan yang terbaik untuk keluargaku, kesehatanku, dan istirahatku untuk Tuhan. Jadi, apa itu etos kerja Kristen? Bukan hustle culture yang mengorbankan segalanya, bukan juga bermalas-malasan. Etos kerja Kristen adalah bekerja dengan integritas, kesungguhan, dan ketergantungan pada Tuhan dalam batasan-batasan yang manusiawi dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Beberapa langkah praktis. 1. Redefine productive.
Ukuran produktivitas bukan hanya output kerja, tapi juga kita apakah tetap menjadi suami, istri, ayah, ibu, dan sahabat yang baik. 2. Communicate clearly. Belajar untuk berkata tidak dengan sopan pada tuntutan yang tidak wajar, sambil menawarkan solusi alternatif. 3. Practice digital detox. Matikan notifikasi kerja setelah jam kerja. Itu adalah bentuk sahabat digital. Pada akhirnya, panggilan kita lebih dalam dari sekedar karyawan yang baik. Panggilan kita adalah menjadi manusia Allah yang utuh dimanapun kita berada. Bekerja adalah bagian dari ibadah kita, tetapi bukan satu-satunya. Mari kita bekerja dengan cara yang memuliakan Tuhan, dengan jiwa yang tenang, karena tahu batasan kita adalah bagian dari rancangannya yang baik. Jika video ini memberkati, bantu kami dengan like, subscribe, dan share. Dan ceritakan di kolom komentar. Menurutmu, tantangan terbesar untuk punya batasan yang sehat di pekerjaan itu apa? Terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan peristirahatanmu.